Ditambahin lagi rawit teh, aku senang pedes, boleh. Sungguh warnanya yang sangat cantik ya. Lauk beserta dessert. Bismillah. Teman-teman teteh semua, balik lagi sama teteh di sini, sama Teh Santi ya. Terima kasih teman-teman yang udah setia nonton konten-konten aku. Mau konten makan, mau konten masak, mau konten cover, mau konten family, apapun itu yang ada di channel YouTube Santi Deni. Aduh, terima kasih banyak ya. Teman-teman, kali ini kita akan ke konten masak. Ibu-ibu di rumah pasti memutar otak, bagaimana ini caranya memasak biar suami anak-anak gak bosen. Makan apa ya, makan apa ya. Ya, mungkin bisa nyontek-nyontek dari resep aku yang hasil nyontek juga. Ya iya dong, aku resep juga selalu berbagi. Aku berbagi resep dengan mama, dengan almarhum mama mertua dulu. Banyak juga resep-resep mama mertua, dengan saudara-saudara ipar segala macam. Ya kadang-kadang aku nyontek-nyontek juga di YouTube. Aku lihat-lihat resep apa lagi nih. Nah gitu, buat menambah wawasan. Nah mungkin kalian mau nyontek juga boleh, silahkan. Kali ini kita akan masak gurame asam manis. Aja teh bumbu-bumbunya. Ini bumbu-bumbunya gampang, kalian bisa cari di warung-warung terdekat ya. Salah satunya ada gurame, ini harus ya karena memang ini bahan utamanya. Terus ada bawang putih, bawang merah, ini selalu always ya. Masak apapun selalu ada bawang putih, bawang merah. Terus ada jahe, ada cabe hijau, cabe merah, tomat ya, tomat merah dan tomat hijau, juga ada jeruk nipis, ada bawang bombay, ada wortel dan ada nanas biar makin seger ya. Untuk bumbu-bumbunya kita tambahin, ini ada merica bubuk, ada garam, ada gula putih, ada penyedap, ada kecap manis, ada bumbu kaldu dan ada saus tomat. Nah, kita juga akan pakai tepung tapioka dan tepung maizena. Pertama kita akan marinasi ikannya, kasih garam ikannya, terus dikasih perasan jeruk nipis, ratain. Ini biarkan selama 15 menit ya. Ya, sambil nunggu menyerap marinasi ikannya, kita akan bikin sambal asam manisnya. Guys, untuk bumbu asam manis ini ada cabai. Kita akan potong-potong dulu cabainya, potong serong. Ini sesuai selera aja ya. Kalau kalian mau buang bijinya boleh. Kalau tidak dibuang bijinya juga biar lebih rasa pedasnya lebih ada sedikit, nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah itu ada apa lagi yang harus kita potong? Ada tomat. Tomat kita potong-potong juga. Cukup. Oke, kita potong tomatnya. Kalau mau pakai paprika boleh. Mau pakai cabai merah biasa kayak aku gini juga nggak apa-apa. Ya, sesuai selera aja. Ditambahin lagi rawit teh, aku senang pedes, boleh, silahkan. Taruh dulu di sini yang sudah kita potong-potong. Setelah itu kita siapkan bawangnya. Bawang putih kita akan geprek.
Oke. Habis digeprek biar lebih halus, kita cincang. Sudah cukup. Bawang merahnya kita iris biasa aja. Mulai mataku. Dah. Lalu si jahenya kita geprek juga. Nah, cukup. Setelah itu, ikan yang sudah kita marinasi selama 15 menit tadi, kita taburi tepung tapioka. Sampai terlumuri saja ya. Dibedakin. Oke. Udah cukup nih. Sudah dilumuri tapioka. Kita nyalakan kompornya. Lalu kita masukin minyaknya. Tunggu sampai minyaknya panas. Karena agak banyak karena harus terendam. Lalu kita masukkan ikan goreng. Mama tanya kan ini. Mama sebenarnya biar makan berasam. Sudah mulai matang dan kita angkat aja ya guys. Tuh, renyah sekali ini. Tinggal kita siapkan saus asam manis, oke? Kita tunggu minyaknya panas. Nih, kalau minyaknya udah panas, kita tumiskan dulu bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Tumis sampai wangi. Masukkan juga jahe. Ini sampai wangi ya. Sudah layu, sedikit layu dan wangi, masukkan wortel. Habis itu tomat, terus cabai kita masukkan. Dan juga nanas. Wow, sungguh warnanya yang sangat cantik ya. Cantik banget warnanya. Setelah ini masuk, kita masukkan saus tomat.
diaduk sampai rata. Baru kita masukin air 350 ml. Oke, masukkan juga kecap secukupnya saja. Tunggu sampai mendidih ya. Oke. Oke. Kita kasih sedikit garam. Kasih gula putih, kasih bumbu kaldu, kasih penyedapnya sedikit aja, dan kasih lada putih. Oke, kita aduk lagi. Tinggal kita kasih tepung maizena. Tepung maizenanya kita kasih air dulu ya. Lalu kita campurkan perlahan dengan kuahnya. Sambil terus diaduk. Oh, sudah cukup kental dan perpaduan warnanya cantik banget. Kuning, hijau, merah, orange. Sudah matang. Sudah matang guys, tinggal kita siramkan ke atas ikan gurame. Masya Allah, sampai terselimuti ikannya. Wih, mantap. Wow. Oke guys, waktunya kita icip ikan gurame-nya. Bagian daging. Wow. Aduh. Pakai tadi nanas, cabai, tomat. Masukin ke sini. Masya Allah. Bismillah ya, kita icip dan nanti biar dimakan rame-rame juga sama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya yang garing nyampur sama kuah asam manis yang seger banget, asli. Bismillah. Sengaja aku goreng ikannya sampai garing banget. Jadi pas disiram kuah tuh nggak lembek. Dan kalau langsung dimakan kayak gini tuh renyah. Garingnya daging ikan itu masih berasa banget. Dan ini udah paket komplit ya, lauk beserta dessert karena udah ada nanas, buah-buahannya udah ada. Mantap, bismillah. Kayaknya nggak afdol kalau cuma aku yang makan. Yang lain silakan makan. Pasukan. Ini ayo jahit. Nah, Om jahit lah. Tuh. Wah. Ambil. Serasa makan di
Orang. Palembang. Karena khasnya orangnya pakai nanas. Gurame asam manis, mantul banget, pas namanya beras manis. Bang Jamil gimana rasanya bang? Aku dengar suara kepret, pasukan. Terus kenapa? Lagi di atas pohon, kan turunnya belum. Oh, bergitar. Guys, seperti biasa laris manis cuma disisain tulang ikan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah berarti misi komplit, sukses ya. Yang mau ngikutin resepnya untuk gurame asam manis, ikannya bisa diganti ikan nila, ikan mas, ikan apa aja lah ya, terserah. Ikan tongkol juga boleh. Teman-teman makasih udah ngikutin konten aku. Kalian punya resep apa? Boleh dong kita sharing, langsung tulis di komen ya. Atau mau nantangin aku untuk masak apa? Boleh juga ya. Tulis di komen juga. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Atur nuhun. Assalamualaikum. Dah.